Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum histologi dan embriologi hewan. Kali ini kita masuk ke blok 1.6, sistem respiratoria. Oke, kita mulai sistem respiratoria. Jadi merupakan sistem pernafasan yang berfungsi untuk mengabsorpsi oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida dari dalam tubuh. Tujuannya untuk mempertahankan homeostasis. Nah, sistem pernapasan ini kita mulai dari rongga hidung, kemudian hingga sampai ke alveolus. Pertukaran gasnya terjadi di alveolus. Kali ini kita akan mencoba nanti melihat dari sisi histologis, dimulai dari nasal cavity hingga nanti ke alveolus. Ada dua daerah. Yang pertama daerah konduksi meliputi rongga hidung, ada nasofaring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan bronkiolus terminalis. Kemudian ada bagian respirasi, ini meliputi bronkiolus respiratorius, kemudian ada ductus alveolaris dan alveolus. Ini ya, jadi udara masuk, nanti masuk lewat hidung, kemudian nanti ada penyaringan udara dari partikel-partikel yang ikut terbawa tentunya di nasal cavity, kemudian nanti masuk ke daerah nasofaring, orofaring, kemudian nanti masuk ke trakea, bronkus, bronkiolus hingga ke paru, dan ada pertukaran di alveolus. Untuk organ yang pertama, kita masuk ke nasal cavity atau rongga hidung. Ini kalau kita lihat preparatnya seperti ini. Untuk yang bulat lingkaran ini kita sebut dengan vomeronasal organ. Yang ini ya, vomeronasal organ. Pada orang dewasa ini letaknya di antara mulut dan hidung. Jadi akan semakin terlihat di antara letaknya mulut dan hidung. Ini fungsinya untuk membantu sistem penciuman. Kemudian ada yang kita sebut dengan nasal cavity atau rongga hidung itu sendiri yang terpulas putih ya di sini. Ini sebagai tempat masuk keluarnya udara. Nanti di sini ada penyaringan-penyaringan, tadi sudah disinggung sedikit. Kemudian ada yang kita sebut dengan nasal septum yang bagian tengah ini. Ini kita sebut nasal septum, yaitu pemisah antara hidung sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, sekarang kita coba next ke bagian nasal cavity tadi, di mana adanya penyaringan udara ya, yang dilakukan oleh silia ini di sepanjang nasal cavity. Jadi ada silia-silia seperti itu. Ini sepanjang ini ada silianya. Kemudian yang putih-putih ini kita sebut sebagai sel goblet atau sel piala. Ini fungsinya untuk menghasilkan sekret. Jadi ini di sini ada sel goblet, letaknya tidak berjejer ya, tetapi berseling-seling seperti itu. Jadi di sini ada, kemudian di daerah sini tidak ada, nanti di sini ada sel goblet lagi, di sini nggak ada, kemudian nanti di sini ditemukan sel goblet lagi untuk menyekresikan sekret. Kemudian ada yang kita sebut dengan supporting cell. Supporting cell ini yang tipis, terpulas tipis, letaknya persis di bawah dari silia. Seperti namanya ya, supporting cell ini fungsinya untuk mendukung silia. Jadi ketika silianya itu terdegradasi atau hilang, maka si supporting cell ini yang akan
menggantikan dari si silia itu. Letaknya ada di bawah, persis di bawah dari silia. Kemudian ada lagi yang namanya sel olfaktori. Dia cirinya lebih tebal, terpulas tebal seperti itu. Letaknya di bawah dari sel supporting itu. Nah, ini sel olfaktori lebih terpulas tebal ya. Ini fungsinya sama seperti femoronasal untuk deteksi bau. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada lapisan basalis di bawah sini ya, daerah sini. Ini tempat melekatnya sel olfaktori, kemudian apa namanya, sel-sel supporting dan sel goblet seperti itu. Lapisan basal. Ini di preparat yang lain kurang lebih sama. Jadi ada silia, kemudian ada supporting cell, ada sel olfaktori juga, ada sel basal dan sel gobletnya juga ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke daerah yang lebih dalam, yaitu epiglotis, atau kita sebut sebagai katup ya, katup. Jadi epiglotis ini sangat penting, mengingat pengaturannya supaya apa namanya, makanan itu tidak masuk ke saluran pencernaan. Mohon maaf, makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Ini perannya dilakukan oleh epiglotis. Ini kalau kita lihat peran dari epiglotis, jadi memang bentuknya itu seperti katup atau apa ya? Ya kalau kita sebut sebagai keran lah, katakan gitu ya. Yang penting ada dua bagian di sini, ada yang kita sebut dengan pars lingua atau bagian yang menghadap ke arah lidah namanya. Kemudian ada yang kita sebut dengan pars respiratoria atau bagian yang menghadap ke laring atau daerah sistem pernafasan. Ini kalau kita perbesar lagi, jadi yang terpulas gelap ini adalah jaringan kartilagoelastis. Kemudian di sini ada lamina basal, di sini ada sel epitel. Ini juga sama. Ini di sini ada apa namanya, kartilagonya, kemudian ada peribronchial gland atau kelenjar peribronkial. Ini ada epitelnya juga, ada jaringan otot apa namanya, lapisan jaringan otot, kemudian ada daerah submukosa. Ini yang perlu diingat, jadi nanti preparatnya mungkin ada yang terbalik-balik, itu tidak masalah. Yang penting teman-teman hafalkan saja bahwa kalau di daerah apa namanya, lingual atau pars lingual tadi yang menghadap ke lidah ini, epitelnya ini bentuknya squamous non keratinized epithelium. Jadi squamous apa namanya, non kornifikasi ya, epitelnya tidak terkornifikasi seperti itu. Sedangkan kalau di daerah pars respiratorium atau daerah yang menghadap ke laring, ini pseudo stratified. Jadi epitelnya itu pseudo stratified bersilia. Itu yang perlu diingat. Nah ini kalau gambarnya seperti ini tidak perlu bingung atau misal nanti terbalik ya. Jadi yang penting teman-teman kuncinya di sini saja. Kalau epitelnya ini simplex squamosum non cornificatum, ini tidak terkornifikasi ya, epitelnya tidak terkornifikasi, ini daerah pars lingua. Maka yang atas ini
daerah yang menghadap ke lidah. Sedangkan yang bawah ini, yang pseudostratificatum ini berarti bagian respiratoria. Begitu juga sama dengan ini ya. Oke, untuk bagian-bagiannya ini daerah pars respiratoria, ada sel epitel pseudostratificatum. Di sini bersilia. Kalau kita nanti lihat perbesaran yang lebih lebih tajam lagi. Kemudian di atasnya ada lamina propria. Biasa ya, isinya jaringan ikat. Kemudian ada cartilago, ini daerah yang di tengah, cartilago elastis, yang terpulas warna pink tebal. Kemudian di atasnya ada lamina propria lagi. Nah, yang di atasnya ada epitel squamosum non cornificatum. Ini daerah pars lingua. Nah, ini kalau di gambar preparat berikutnya ini ada epitelnya ya. Kemudian ada lamina propria. Lah di sini ada glandula peribronchial yang tadi juga sempat ada ya gambarnya. Glandula peribronchial ini fungsinya mengeluarkan sekret. Kemudian ada juga lamina propria di bawahnya. Kemudian ada cartilago elastis ini di bagian tengah. Untuk di bagian pars respiratorianya ada lamina propria, di sini jaringan ikat, kemudian ada pembuluh darah juga, di sini terlihat, dan ada sel epitel pseudostratificatum. Ini kalau teman-teman lihat di daerah sini seperti ada serabut-serabut seperti itu ya, itu adalah silianya, pseudostratificatum bersilia. Itu untuk epiglotis. Selanjutnya untuk trakea akan dijelaskan oleh Mbak Nabila. Dari saya terima kasih. Mohon maaf belum bisa menemani teman-teman secara langsung, tapi hanya melalui video. Terima kasih.